Fox. Hari ini kita masih membahas soal film yang temanya mudik Sobat Fox, karena sebentar lagi kan kita udah menyambut yang namanya Lebaran. Yes, benar sekali. Tradisi orang Indonesia ya, Raya? Benar. Jadi di minggu-minggu terakhir puasa ini kita langsung aja masuk ke tradisi yang sangat khas. Bener. Itu tradisi mudik. Kayaknya di minggu-minggu ini nih beberapa sekolah juga udah mulai libur. Udah libur. Dan mereka udah mulai kayak punya itinerary nih. Udah mempersiapkan tiket atau perjalanan. Nah, Sobat Fox semua kira-kira mau pergi kemana nih? Nah, semoga dimanapun untuk tujuan kamu nih Sobat Fox, dalam kondisi sehat, kemudian sampai di rumah ketemu sama keluarga besar dengan kondisi yang menyenangkan ya, Roya. Betul. Itu Kalau dia. yang nggak bisa mudik, nggak apa-apa, karena Ivan dan Raura punya film-film rekomendasi yang mungkin bisa nemenin libur lebaran kamu. Bener banget, apalagi buat kamu yang mungkin sekarang sendirian sambil kamu ngecek juga di YouTube-nya kita. Kemarin kita sudah ngebahas banyak film yang siapa tahu cocok juga untuk selera tontonan kamu gitu. Betul, Sobat karena Fox. kan kalau lebaran tuh identik dengan rumah ya, Van ya. Betul. Kumpul dengan keluarga dan kemudian kita kayak punya makna baru lagi tentang kehidupan dan juga tentang keluarga. Nah, bener banget. Salah satu film yang bakal kita bahas adalah satu karya dari seorang dulunya penulis nih Sobat Fox, kemudian akhirnya memberanikan diri sepertinya menjadi seorang sutradara dengan satu film judulnya Ngeri-Ngeri Sedap dari Mas Benedion Raja Guguk. Yes. Tapi sebelumnya kita tonton dulu trailernya ya, Ra ya. Ini dia. Ini dia. Jadi kau setuju si Domu kawin sama Sunda, si Gabe terus ngelawak nggak jelas kayak gitu. Si Saat yang harusnya tinggal di sini urus orang tuanya, malah entah siapa yang diurus di sana. Aku cuma rindu sama anak-anakku. Memangnya kau pikir kalau kita berantem macam gini bisa bikin anak-anakmu itu pulang? Kenapa harus sih, Mak? Mau Batak, mau Sunda, kan sama-sama manusia, Mak. Kau itu anak pertama, Mak. Kau yang melanjutkan marga. Bapak gak suka kau jadi pelawak, Ma. Bukan angkot lah aku bisa disuruh-suruh berhenti kayak gitu. Kenapa pula harus kau yang jagain dia, Mang? Pak Pomo nggak ada anak, istrinya juga udah meninggal. Pak Domu, kita pura-pura berantem, mau cerai. Mereka pasti pulang. Kau memang sudah gila ya, Pak? Kau yang gila. Kau. Pak, Mak, ku ganggu bentar ya. Jadi kayak mana ini? Tetap saja sesuai rencana. Apa maksudmu? Kau mau pisah? Kalau iya kenapa? Ya udah, ceraikan aku. Jangan ada yang tahu masalah Bapak sama Mama ini ya. Gak enak nanti jadi omongan orang-orang. Jadi apalah rencana kita? Kita selesaikan malam ini lah. Pak, minta maaf lah sama Mama. Masalahnya apa, Pak? Kok bisa sampai kepikiran mau cerai? Tanya sama mamamu, dia yang mau cerai. Apa aku bilang? Kalau kau ikuti usahaku, pasti berhasil kan? Kau memang paling berhasil di dunia. Danau Toba ada pun karena kau kan? Itu dia filmnya. Terlalu dari Ngeri-Ngeri Sedap dan ini sudah tayang di bioskop pada tahun 2022 lalu. Tapi jangan sedih Sobat Fox, karena ada salah satu layanan streaming yang dikarenakan kemarin kita menyambut yang namanya Bulan Film Nasional atau apa sih namanya? Hari Film Nasional. Itu memberikan parade film Indonesia termasuk film yang satu ini gitu. Jadi aku seneng banget karena di film ini kita juga diajak jalan-jalan, menikmati keindahan desa dan Danau Toba. Satu lagi yang menurutku asing, akhirnya aku bisa mengenali di daerah Medan adalah tradisinya. Ada yang namanya pesta khusus untuk merayakan inilah itulah, kemudian dengan logat yang cukup keren dan juga tentunya seperti tradisi Indonesia pada lainnya itu juga nuansa kekeluarganya sangat kental sekali.
Nah, dari situ kita juga bisa melihat bagaimana seorang ayah ini sangat berperan untuk keluarganya. Di film ini sangat menggambarkan Betul. cukup gamblang gitu ya, Raya. Ya, dan memang ini Benedion memang sangat jeli sekali menggambarkan tentang tradisi keluarga Batak. Dan selama film ini kita juga digambarkan bagaimana pola relasi antara peran ayah, ibu, dan anak-anak, bahkan posisi anak pertama, kedua, dan ketiga itu ternyata memiliki makna tersendiri di dalam sebuah keluarga Batak. Benar banget. Dan ini diperankan sama Arswendi Bening Suara, dan juga ada Tika Panggabean, ada juga Boris, Gita Bebita, Lolo, dan juga Indra Jegel ini sebagai pemeran utamanya. Dan fokus cerita ini emang pada satu keluarga yang ada di daerah Batak, di mana punya beberapa tradisi yang sudah disampaikan sama Rarau tadi, dan itu menjadi salah satu konflik ketika seorang anak akhirnya memiliki cara pandang yang berbeda dengan orang tuanya yang ternyata masih kolot banget gitu. Ya. Jadi aku suka sama anak yang terakhir karena kalau nggak salah dia ini ya ada di Pulau Jawa. Di Jogja. Di Jogja, dan dia lebih halus. Lebih halus karena sih diperankan sama Indra Jegel ya. Ya kalau nggak salah dia sempat bercakap-cakap sama Pak Pomo ya. Iya, Pak Pomo. Kan sebelum bahasa Jawa juga. Dalam bahasa itu Jawa seru banget juga sih gitu loh. Dan tapi aku jadi juga melihat karakter si ayah ini juga menarik. Benar. Karena dia suka nongkrong di Lapo setiap malam, dan dia kemudian bertemu dengan teman-temannya sambil seperti melepas lelah dan sambil main gitar. Dan dia di situ gambarkan juga bagaimana posisi bapak gitu sebagai kepala keluarga. Karena dia kayak misalnya sudah bekerja keras untuk menyekolahkan anak, dan anak-anaknya sudah merantau keluar dari rumah seperti itu. Ini bagaimana kita melihat film ini dianggap bagus karena menurutku ya Roya, ini mereka beraktingnya rata semuanya. Nggak ada yang timpang tindih, ada yang bagus banget, ada yang wah ada yang jelek banget. Nggak, mereka semua rata. Kemudian juga mereka bisa mendeliver peran mereka dengan sangat baik. Walaupun mereka mungkin ada yang beberapa yang bukan background orang Batak asli gitu kan, tapi mereka bisa menjiwai itu. Dan satu yang menarik di sini, kalau misalkan Sobat Fox nonton, itu ternyata lewat film ini kita sudah disuguhi satu hint. Apa itu? Soal film yang kemarin membludak dan juga menjadi salah satu film yang terbaik di tahun ini gitu. Betul. Film apa? Agak lain, lagi-lagi. Benar. Tapi di sini memang mengulas lebih spesifik sih tentang keluarga. Bahkan ada pandangan anakku hartaku. Bener. Dari percakapannya Pak Domo dan Bu Domo, karena mereka pengen anak-anaknya tuh pulang. Betul. Nah, ini makanya cocok banget buat edisi mudik kali ini. Kita lihat bagaimana orang tua punya keinginan insist supaya anaknya kumpul lagi. Betul. Tapi ketika anaknya di perantauan tuh kayak susah banget sih nih ngumpulin mereka nih, kayak gue nggak mau pulang-pulang. Bener, gitu. Karena ada kepentingan masing-masing, dan kita juga di sini juga disadarkan kalau ternyata kita bisa melihat sosok ibu, ayah, dan orang tua kita tuh benar-benar sekangen itu kalau misalkan kita tidak pulang. Iya, dan mereka melakukan sebuah skenario yang sangat spesifik. Betul. Mereka mengatakan kalau mereka mau cerai. Mau cerai demi untuk memenuhi ada acara keluarga gitu lah pokoknya. Serunya bisa kamu tonton di salah satu OTT Sobat Fox, dan nanti kita bakal balik lagi ya Raya. Iya, karena kita masih ada satu film lagi yang bertemakan tentang mudik. Dan atau ingat pulang ke rumah. Apakah itu? Tetap bareng sama kita tentunya di Kinefox. Berkisah tentang Aurora yang diperankan oleh Sheila Dara yang sedang sekolah seni di London. Nah, ini tuh salah satu sequel dari film yang sebelumnya sudah pernah kita tonton dan juga kita bahas juga, adalah Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, Sobat Fox. Ya. Kinefox.